Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menggunakan aplikasi Python, pertama kita klik Start. Kebetulan ini di layar sini belum muncul ya, shortcutnya belum muncul. Kalau shortcut sudah muncul, tinggal double klik. Ya. Berhubung sini belum muncul, klik Start. Ketikkan aja idle. Nah ini, yang ini ya, idle Python. Aplikasinya yang ini, idle Python. Setelah itu diklik. Ya. Setelah diklik, ya. Ini tampilan yang kemarin. Ya, ini yang di praktik 1 seperti ini, tampilannya seperti gini. Tampilannya. Ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan aplikasi Python ini menggunakan text editornya. Kali ini adalah mode command prompt. Untuk memulainya, pertama klik file, klik new file, atau bisa menggunakan kombinasi ctrl n, ctrl plus N. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Ya, ini ada dua layar. Ini adalah mode command prompt-nya, mode running-nya. Ini adalah mode editornya. Ya. Nah, nanti untuk ngoding selanjutnya kita menggunakan yang ini, ya. Menggunakan yang ini, yaitu yang menggunakan mode mode editor. Di mode ini sama sepertikan yang kemarin, ya, sepertikan di mode command prompt. Cuma kalau di sini, ini kita bisa mengedit, bisa menghapus, bisa memperbaiki kalau jika salah. Ya. Dan kita juga bisa merunning berulang kali. Ya. Coba kita coba ya. Kita misalkan yang kemarin kita sudah diperhatikan, yaitu kita menampilkan tulisan selamat belajar bahasa pemrograman Python. Menggunakan kata kunci ya untuk menampilkan, yaitu perintahnya adalah print, diawali dengan kurung buka, ya, lalu double kutip, selamat belajar bahasa pemrograman Python. Tutup double kutip, tutup kurung. Ya. Nah, yang di command prompt kemarin, ya, yang di command prompt kemarin, untuk menjalankannya itu menekan enter. Kalau yang di sini, ya, enter ini yaitu untuk pindah baris. Dia tidak akan menampilkan hasil. Ya. Nah, di sini ada yang salah. Ada yang typo ya, salah ketik. Yaitu di selamat belajar bahasa. Nah, di sini bahasa. Kalau di mode command prompt itu tidak bisa diedit lagi. Kita harus mengetik ulang lagi dari awal. Ya. Kalau di sini tinggal kursor diarahkan ke sini. Arahkan, tambahkan A. Jadi bahasa. Pemrog di sini juga ada yang typo. Ya. Pemrog Raman. A-nya bisa dihapus. Tuh. Kalau kemarin di mode command prompt itu tidak bisa. Ya, itu hanya satu kali mengetik, dijalankan, di running, lalu berikutnya diketik ulang lagi dari awal. Itu kalau di mode command prompt. Tapi kalau di mode editor ini bisa diedit seperti tadi. Ya. Nah, untuk menjalankannya, untuk melihat hasilnya, di atas di sini ada menu run. Klik menu run, berikutnya klik run modul, atau dengan cara menekan tombol F5 yang cepat, ya, yang cepat tekan tombol F5. Ya. Tapi kalau mau menggunakan langkah menu, ya, klik menu run, lalu klik menu modul run modul. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini
muncul sebuah konfirmasi, source must be saved, okay to save. Artinya nih si project kita belum disimpan, ya, project kita belum disimpan, itu kita oke saja untuk menyimpan, oke. Untuk menyimpannya silakan ditentukan lokasi penyimpanannya, ya. Misalkan Bapak coba disimpan di dokumen di sini. Ya. Diketik praktik 1. Udah seperti itu. Ya, cukup ketik praktik 1. Kalau di bahasa pemrograman Python-nya ya, cukup ketik nama filenya saja. Nanti ekstensinya otomatis nanti akhirnya adalah .py. Tapi kalau kita menggunakan editor yang lain, misalkan di Notepad, misalkan di VS Code, Visual Studio Code, atau menggunakan Sublime, maka itu harus diketiknya adalah dengan ekstensinya, ya, Python praktek 1.py. Berikutnya klik tombol save. Ya. Nah, ini hasilnya. Selamat belajar bahasa pemrograman Python. Kita buka lagi ke bawah di sini. Mode praktik. Mode editor ya. Nah, kita misalkan mau menampilkan yang kedua. Print double kutip nama lengkap. Spasi .2, misalkan nama sendiri ya. Double kutip lagi, kurung tutup. Untuk merunning, kalau tadi kita menggunakan menu run, lalu run modul. Sekarang kita coba menggunakan tombol F5. Tekan tombol F5. Ya, ini belum disimpan, simpan oke saja. Nah, ada yang error? Kenapa sini error? Ya, di sini name error, name di sini print is not defined. Print ini tidak terdefinisi. Ya, did you mean apa? Print. Ya, coba coba di sini yang salahnya adalah print. Nah, print P-nya adalah besar, harusnya adalah P-nya kecil. Jadi seperti setelah dibahas bahwa di bahasa pemrograman Python ya itu key ataupun nama variabel ya itu adalah case sensitive. Artinya jika beda maka akan error. Kita simpan dulu ya. Untuk menyimpannya, klik file, save, atau dengan cara tekan Ctrl+S. Yang lebih cepat itu pakai Ctrl+S. Kita running lagi dengan cara menekan tombol F5. Nah, ini langsung ada hasilnya. Ya, itu. Jadi untuk error ya, kalian tinggal baca di sini errornya apa. Kalau ada kesalahan errornya apa. Seperti di sini kan ada name error, name print. Ya. Nah, yang dibutuhkan adalah yang ini printnya. Ya, yang dibutuhkan atau yang dimaksud adalah yang ini printnya. Itu sudah ada petunjuk. P-nya adalah kecil, ya semua tulisannya. Seperti itu. Berikutnya di praktik yang kemarin kita mempraktikkan ini tanpa menggunakan kurung buka ya.
Misalkan nama saya. Disimpan CTRL-S, lalu tekan tombol F5, ya. Atau run modul. Nah, error. Missing parenthesis is called to print. Di zoom in. Nah, ini ada sini ya. Print kurung buka titik-titik kurung tutup. Ya. Oke, maka kita perbaiki di sini. Ya. Tambahkan kurung buka dan di sininya tambahkan kurung tutup. Lalu simpan lagi file save atau CTRL-S, ya. Lalu kita jalankan lagi, running lagi, ya. Nah, seperti itu. Nama saya. Ya. Jadi di mode print yang di mode editor ini, kalau salah tinggal edit lagi. Setelah diedit, sebelum disimpan, sebelum di running, disimpan dulu. Ya. Kalau tidak disimpan dulu juga tidak apa-apa, nanti ada konfirmasi bahwa kita tinggal klik OK saja. Ya, tapi lebih bagus, lebih aman kita simpan dulu. Ya, itu. Terus praktek yang kemarin menambahkan bilangan ya, masukkan bilangan. Print bilangannya 20 ditambah 34 kurung tutup. Simpan dulu, Ctrl S, lalu kita jalankan, tekan tombol F5. Nah, hasilnya ada, langsung ada hasil. Yaitu hasilnya adalah 54. Jadi kalau untuk menjumlahkan di sini tidak perlu kita memanggil variabel lagi, atau tidak perlu pakai tanda kutip, double kutip. Ya, kalau untuk menjumlahkan. Tapi kalau untuk menampilkan tampilkan penjumlahan 20 tambah 34. Maka di sini saya pakai double kutip 20 ditambah 34. Nah, seperti itu. Ya. 20 tambah 34. Kita simpan. Di running lagi. Nah, maka karena ada hasilnya adalah 20 tambah 34. Ya, seperti itu. Kalau mau menampilkan, kalau mau menjumlahkan, jangan pakai tanda kutip. Ini, misalkan angka 1 sama dengan 45, angka kedua sama dengan 55, angka ketiga sama dengan 67. Ya. Kita sini buat pakai variabel ini ya. Jumlah sama dengan angka 1 ditambah angka 2 ditambah angka 3. Untuk menampilkannya, berikan perintah print dalam kurung jumlah. Di sini jangan pakai double kutip jumlahnya. Kalau pakai double kutip, nanti yang muncul bukan hasil penjumlahan, tapi kata jumlah yang munculnya. Oke, selain nanti dipraktekkan, dicoba ya. Sekarang lihat dulu hasil yang ini. Kita simpan dulu. Berikutnya di running dengan menekan tombol F5. Di sini ada error. Name error. Name error angka 3 is not defined. Di zoom in angka 1. Angka 1 kita cek di sini, angka 1, angka 2, angka 3. Angka 1 tambah angka 2 tambah angka 3. Ya, yang ini ya. Nah, ini ketemu ya. Ini ada hanya angka saja. Nah, ada yang kelewat. Harusnya ada angka
3. Kita simpan, kita running lagi. Nah, ya, ada hasilnya ya. Sini hasilnya adalah nih 167. Ya. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan di sini printnya tadi jumlahnya pakai double kutip. Ya. Simpan. Kita tekan tombol F5 untuk running, menjalankan. Ya. Yang muncul adalah bukan penjumlahan, tapi kata jumlah. Seperti itu. Jadi kalau kalau menggunakan variabel, ya, yang ditampilkannya mau apa, ya kita panggil nama variabelnya. Kalau tampilannya mau string, mau teks, ya berarti diapit dengan double kutip. Tapi kalau misalkan tampilannya merupakan hasil penjumlahan ataupun penjumlahan, maka jangan menggunakan double kutip. Seperti itu. Ya. Nah, ini bahasa pemrograman Python dengan mode editor. Dan untuk praktik-praktik berikutnya, kita akan selalu menggunakannya adalah yang mode editor. Supaya apa? Bisa mengkoreksi. Seperti itu. Ya, seperti ini ya. Berikutnya nanti praktikan buat biodata masing-masing. Buat biodata masing-masing. Ya. Perhatikan buat biodata masing-masing. Yang ini yang pertama, yang ini perhatikan dulu dengan nama file praktik 1. Nanti yang biodata namanya adalah biodata. Ya. Nama filenya adalah biodata. Baik ya, ini untuk praktik yang ini cukup di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di praktik yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.